Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Wicak ya. Oke. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang soal latihan persiapan ujian madrasah untuk mata pelajaran matematika lanjut. Ya, di sini sudah Pak Wicak berikan 45 soal yang mencakup kisi-kisi apa saja soal-soal yang mungkin keluar di besok ketika ujian madrasah. Oke. Yang nomor 1. Nah, jumlah semua koefisien dari penjabaran polinomial 3x min x kuadrat dikali 2x kuadrat plus x dikurangi 4 sama dengan. Nah, ini sebenarnya intinya adalah jumlah, ya kan? Ditanya adalah jumlah. Nih. Mohon maaf ya sebentar. Nah, terkait jumlah ini, ya kan? Berarti kan sebenarnya kalau cara anunya kan kita harus cari satu-satu, ya kan? Tapi kan tidak mungkin nanti kalau seumpama pangkatnya itu di sini pangkat 7 dan seterusnya, ya kan? Nah, oleh karena itu berarti ada cara cepatnya adalah kita tinggal menjumlahkan menjumlahkan koefisiennya. Ini kan koefisiennya itu berarti angka yang ada di sininya. Tinggal ini berarti kan 3 kurangi 1 dikali 2 ditambah 1 kurangi 4. Nah, misalnya kalau di sini ada pangkat, ya kita pangkatin aja. Ini berarti 2 kali min 1. Nah, ini berarti siapanya adalah min 2. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini gampang sekali. Derajat polinomial dari ini adalah suku banyak yang berderajat. Nah, derajat itu adalah pangkat tertinggi. Ya, pangkat tertinggi. Nah, ini sebenarnya tinggal cara cepatnya pun kita tinggal mengambil masing-masing suku ini pangkat terbesarnya. Berarti yang pertama ini x pangkat 3, yang kedua ini 2x, yang ini adalah x kuadrat. Berarti ini x pangkat 3, ya kan? Kita kali itu harusnya 2x, tapi kan kita hanya butuh pangkatnya. Kita ambil x-nya aja. Ini x kuadrat pangkat 2 gitu ya. Karena di sini ada pangkat 2-nya. Berarti ini x pangkat 4 dikali ini x pangkat 4 yang ini. Berarti ini x pangkat 8. Berarti derajatnya adalah 8. Gitu, oke. Nomor 3, diberikan polinomial ini hasil dari P dikurangi Q. Ya, tinggal kurangi aja. 4x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2. Ini min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi x ditambah 4. Nah, tinggal kita kurangi aja. Berarti ini 6x pangkat 3 min 5x kuadrat min plusnya 6x min 6. Nah, mana nih? 6x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x min 6. Lagi ya. Oke, lanjut. Polinomial X jika dibagi X min 2 memiliki sisa 5. Jika dibagi X min 3 sisa 7. Nah, ini sebenarnya jika dibagi ini merupakan kalau kita faktorkan ini pasti merupakan apa yang diketahui, ya kan? Nah, lalu bagaimana? Ya kita tinggal masukkan aja. Ini berarti kita punya X sama dengan 2 dan kita punya X sama dengan 3. Kita misalkan, nah ini sisa itu karena di sini pangkat 2 derajatnya, maka sisanya adalah derajat 1. Berarti ini kita misalkan aja AX plus B, kan itu. Berarti X-nya 2, berarti 2A ditambah B. Nah, sama dengan berapa, Pak? Ini sisa. Sisa itu merupakan nilainya. Ya. Berarti 5. Kalau ini berarti 3A ditambah B, sisanya berapa ini? 7 ya. Berarti tinggal kita kurangkan habis tinggal min A, ini min 2. Berarti A-nya 2. Tinggal kita cari B. Berarti 2A ditambah B sama dengan 5. 2 kali 2 ditambah B sama dengan 5. Ini 4 ditambah B sama dengan 5. B sama dengan 5 kurangi 4 itu 1. Berarti sisanya adalah AX plus B. Berarti ini sisanya adalah 2X ditambah 1. Nah, gitu nggih. Atau sebenarnya ada cara lain, cara cepatnya. Cuma ya itu tinggal kita masukkan aja sih. Sebenarnya ini kalau X-nya ketemu 2, maka ketemu 5. Berarti kita masukkan X-nya 2, jawabannya yang 5 yang mana? Kan itu. Misalnya ini ya, misalnya yang di A, kita cari ya cara yang lain ya. Misalnya ini ya. Nah, misalnya itu kan yang A itu kan 2X plus 1 tadi. Berarti kan 2 kali 2 tambah 1. Nah, jawabannya yang 5. Sesuai. Berarti A itu kemungkinan benar. Nah, ini kalau ini berarti 2 kali 2 4 kurangi 1 salah ya. 2 tambah 2 4 salah. 2 tambah 3 ini kemungkinan benar.
ini 6, 3 kali 2 6, kurang ini salah ya. Nah terus kok ada 2 jawaban yang benar Pak ya, kita coba menggunakan angka 3. Misalnya ini yang D, kita coba ya, X nya 3 tambah 3 6, padahal yang diminta 7. Karena ini salah, pasti jawabannya yang A. Itu kalau besok dalam pilihan ganda ya. Jika 2x pangkat 4 dibagi ini oleh menghasilkan, nah ini bisa pakai honor, bisa pakai susun. Nah kalau saya sih lebih enak memang susun, karena tidak perlu kita faktorkan ini. Kalau kita pakai honor kan kita harus memfaktorkan ya. Ini tapi monggo terserah adik-adik ya, mau yang mana ya. Ini min x pangkat 3 ditambah 3x dikurangi 5, berarti ini x kuadrat min x min 2. Berarti biar jadi 2x pangkat 4, berarti kita kalikan dengan 2x kuadrat gitu ya. Berarti ini 2x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 4x kuadrat. Nah gitu ya, kita kurangkan, ini habis, ini menjadi x pangkat 3. Nah ini kan, yang ini kan ada x kuadrat tapi yang atas nggak ada. Kalau dia posisinya di bawah itu tinggal balik tanda, atau gampang gini, yang di atas itu berarti kan sebenarnya ada 0x kuadrat ya kan. 0 dikurangi min 4 berarti kan plus 4x kuadrat. Nah ini posisi di atas tinggal turun, tambah 3x min 5. Berarti ini kita kali x biar jadi x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 2x. Nah ini kita coret-coret, berarti ini 5x kuadrat ditambah 5x dikurangi 5, berarti ini kita kali 5, berarti 5x kuadrat min 5x min 10 gitu ya. Habis berarti ini 10x plus 5. Nah, mana ini jawabannya? Yang 10x plus 5 ini B ya, yang hasil dan sisanya. Belum ini diketahui memiliki sepasang. Nah, sepasang akar yang berlawanan tanda. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan faktor ya, faktor dari polinomial itu? Nah ini kita harus mengingat kembali terkait apa namanya, teorema yang berlaku ya, teorema yang berlaku di teorema Vieta, teorema akar gitu ya. Nah ini sebenarnya ada banyak cara ya, ada banyak cara, karena tentang terkait teorema itu kan pintar-pintar kita bagaimana menemukan cara yang pas ya. Lebih gampang ya, lebih gampang untuk saya mengajarkan ya, sebenarnya lebih ada cara cepat lagi sih, cuma nanti maksud saya nanti kalau ini saya ganti cara cepat yang itu, nanti untuk beda soal lagi kamu akan bingung lagi. Makanya ini yang akan saya ajarkan adalah ini, kalau dia pangkat 3 kemungkinan akarnya paling banyak adalah pangkat 3. Kemungkinan akarnya adalah paling banyak adalah 3, makanya ada namanya di sini, nanti kita kasih nama aja x1, x2 dan x3. Nah karena dia ngomong sepasang akarnya ini berlawanan tanda, makanya ini kita ambil aja ini x1 x2 itu sepasangnya ya. Ini berarti kalau di sini A, di sini min A gitu ya. Oh jangan A ya, karena di atas itu sudah A, tidak bingung. Berarti ini x1 misalnya ini M, di sini x2 nya berarti min M karena berlawanan tanda. X3 nya adalah ini N karena berbeda sendiri. Oke ya. Terus oke. Terus nah cara mana yang akan kita pakai adalah ini saya menemukan cara lebih cepat ya, kita pakai cara itu ya. Di sini kan kita mengatakan bahwa x1 itu M, x2 sama dengan M, atau x1 itu sama dengan min x2 ya kan. Nah di sini berarti x1 ditambah x2 itu menghasilkan M ditambah min M ya kan, ini 0 kan itu. Lah teorema akar itu banyak, ada x1 tambah x2, ada ini ya, satu di sini ya,
biar dihafal sekalian. X1 tambah X2 ditambah X3 itu adalah min B per A. Nah, X1 kali X2 kali X3 adalah min D per A. Nah, ini ada tengah-tengahnya, itu yang akan kita pakai ya. Ini X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 itu sama dengan min enggak min ya, C per A ya, enggak pakai min. Nah, X1 kali X2, lah X1 kan min X2 ya kan, atau ini biar nanu X1 M, di sini min M ya kan. Ini sama-sama punya X1 X2, ini sebenarnya kan sama, berarti ini kita tulis saja M X3, di sini min M X3 ya kan. C per A, C itu yang mana? Ini berarti A B C ya, benar. Berarti min 4 per 1 ya kan. Nah ini kan berarti kan min M kuadrat. Nah ini kan sama, habis ya. Berarti sama dengan min 4. Berarti M nya itu, M kuadratnya itu 4 ya kan. M nya adalah plus minus, hati-hati ya, akar itu pasti ada positif ada negatif ya. Berarti ada plus minus 2. Nah kita ketemu ini X1 sama X2 nya. Nah, yang ditanya adalah manakah dari pilihan berikut yang merupakan faktor dari itu. Nah kita menggunakan lagi cara ini ya, pakai yang ini aja nih, lebih enak. Nah, kenapa nggak pakai yang atas Pak ini? Karena B-nya di sini kita nggak tahu nih, ya, harus kita cari keselamaan nanti ya. Berarti kita pakai yang ini aja, X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan min D per A. X1 tadi M, M-nya kita ambil aja 2 ya kan. Di sini X2-nya min M ya kan, berarti min 2, X3-nya kita cari. Berarti D, D itu yang mana? A, B, C, D yang terakhir ya, berarti 12 per 1, berarti min 4 kali X3 sama dengan min 12, berarti X3 nya ketemunya adalah 3 ya kan. Nah kita punya ini ya, kita punya X1 tadi 2, X2 nya min 2, X3 nya 3. Nah faktor tuh tinggal kita kembalikan ke asalnya, berarti ini X min 2, ini berarti jadinya X plus 2, ini jadinya X min 3. Nah mana aja yang ada? Min 2 plus 3 dan min 3 ya kan. Oke, kita lanjutkan. Diketahui kesamaan suku banyak. Perhatikan pernyataan berikut yang bernilai terkait dengan nilai konstanta. Namanya kesamaan itu berarti kiri sama kanan itu harus sama. Berarti tinggal kita X kuadrat ditambah 3X min 5. Yang kanan ini kita kalikan dulu ya. Ini berarti AX kuadrat ditambah ini ya, tambah BX dikurangi AX dikurangi B ditambah C. Nah kita lihat aja yang sama-sama ini ya, berarti ini A nya 1 ya kan. Kemudian kita lihat yang ini ada X nya, berarti B min A itu 3, A nya 1, berarti B nya adalah 4 kan itu. Kemudian ini ya kan, min B tambah C sama dengan min 5, B nya min 4, B nya 4 jadinya min 4. Dan ini berarti C nya adalah min 5 tambah 4, berarti C nya min 1 gitu ya. Jadi ini benar, ini benar, ini benar, A plus B plus C salah ya, berarti hanya A 1, 2, 3. Persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu Y. Nah kita masuk ke persamaan lingkaran nih. Persamaan lingkaran itu butuhnya adalah apa? Pusat ya, pusat dan jari-jari. Nah ini rumusnya. Nah di sini sudah ada pusat. Sekarang kita adalah mencari jari-jari. Kita hubungkan dengan menyinggung sumbu Y. Kalau menyinggung sumbu Y berarti jari-jarinya adalah nilai mutlak dari X-nya. Nah, kalau dia menyinggung sumbu X berarti jari-jarinya adalah ini Y-nya. Nah di sini kan berarti kita punya X min A. X min A, A nya min 4, berarti X plus 4 kuadrat ditambah Y min B nya 3 ya. R nya mana? R nya itu berarti
nilai mutlak dari X. X-nya min 4, nilai mutlak berarti selalu positif, berarti 4 kuadrat. Tinggal kita jabarkan kan, ini X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 ditambah Y kuadrat min 6Y ditambah 9 sama dengan 16. Nah, kita urutkan aja, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 6Y. 16 ditambah 9 kurangi 16, ya 9. Nah, selesai. Tuh ya. Mana nih? B ya. Oke, B. Jika titik P, 2 terletak pada, nah kedudukan titik terhadap lingkaran kan ada 3, terletak pada, di luar, dan di dalam. Nah, coba dibuka lagi catatan, ya. Kalau terletak pada, ini berarti dia harus di sini tandanya adalah sama dengan. Kalau di luar, maka tandanya harus lebih besar. Kalau di dalam, berarti tandanya harus kurang dari. Nah, ini di soal ini kan dia mengatakan bahwa terletak pada, berarti cukup kita sama dengan kan, berarti kita tinggal masukkan aja P, 2 ini kita masukkan ke dalam persamaan lingkarannya ya, untuk membuktikan. Berarti P kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 4 kali P ditambah 6 kali 2 dikurangi 12 harus sama dengan ya, karena pada, kalau lebih berarti terletak di luar. Nah, berarti P kuadrat ditambah 4 khususnya untuk kelas 10 dikurangi 4P ditambah 12 kurangi 12 sama dengan 0 ya. Berarti P kuadrat min 4P ini habis ditambah 4 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan gitu ya. Oke. Jangan sampai buang sampah sembarangan, plastik, NPK dibawa pulang. Terima kasih. Nah, ini ya. Berarti ini P min 2, ini P min 2. Berarti P-nya sama dengan 2, ini P-nya juga sama dengan 2. Berarti P-nya adalah 2. Nah, di sini enggak ada ya jawabannya ya. Cuma kalau besok kamu di ujian SNBT atau dimanapun, memang kalau itu berarti kita cari yang mendekati. Di sini yang ada 2 hanya A. Kebetulan ya, berarti yang A gitu, oke. Nah, walaupun ini sebenarnya jawabannya salah ya, karena 4-nya enggak dipakai gitu ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang tegak lurus. Nah, hubungannya kan lurus. Hubungannya dengan tegak lurus apa? Berarti kita berhubungan dengan gradien, ya kan? Ya, dibuka lagi. Ini sudah sering disampaikan di kelas ya, Pak Wicak. Pasti memberikan soal yang biar kalian selalu mendengar kata-kata itu biar gak lupa. Cuma sebelum ke sana kita harus mencari pusat dan jari-jari ya, karena di persamaan garis singgung khususnya lingkaran itu butuh pusat dan jari-jari. Jadi pusatnya adalah kita ambil ini ya, di min 4. Nah, ini selalu dibagi min 2 ya, dibagi min 2, berarti pusatnya adalah 2,-1. Nah, jari-jari diambil dari mana, Pak? Nah, ini akar dari pusatnya dikuadratkan ditambah ya, kemudian dikurangi dengan C-nya ini, berarti kurangi dengan 5, min 5, berarti ini 4 ditambah 1 ditambah 5, berarti akar dari 10, hitung ya. Nah, sekarang kita mencari dengan hubungan dengan ini ya, kita cari dengan gradiennya, berarti 2x min y sama dengan 8 ya kan. Nah, ini untuk ini berarti M-nya adalah min A per B ya, berarti M-nya adalah min 2 dibagi min 1, M-nya adalah 2 kan itu. Nah, dia mengatakan bahwa apa? Dia tegak lurus, berarti syarat dia tegak lurus adalah apa? M1 dikali M2 sama dengan min 1 itu ya. Kalau sejajar apa? Oke, benar ya. Oke, kalau sejajar itu. Nah, itu tuh apa, Pak? Buka catatan. Oke, ya. Nah, ini kita anggap aja ini M1. Berarti M1-nya 2 kali M2 sama dengan min 1. Berarti M2-nya adalah min setengah. Oke, untuk semua bahannya kita sudah punya ya. Pusat sudah ada, jari sudah ada, gradien sudah ada. Berarti kita tinggal eksekusi. Oke, Y min B sama dengan M kali X min A ya, plus minus remi ya, mi ya. Nah, ini ya, Y pusatnya tadi berapa ya, min 1, B nya berarti ini min 1,
M-nya kita peroleh min setengah, X-nya, A-nya tadi pusatnya adalah 2, R-nya akar 10, M-nya adalah min setengah dikuadratkan ditambah 1. Oke. Berarti ini Y plus 1 sama dengan, nah ini biar Anda bingung, ini berarti kita kalikan ya ke dalam min setengah X ditambah 1 plus minus akar 10 dikali dengan akar ini 1/4 ditambah 1 berarti 5/4. Tentu oke ya, berarti tinggal kita hitung aja ya pesannya dengan min setengah X ditambah 1 plus minus ini berarti kan akar 10 dikali akar 5/2 kan, ini akar 5 kali akar 10 itu akar 50. Akar 50 itu berarti 5 akar 2 ya, dibagi 2 ini ya. Oke, berarti biar nggak pecahan ya kita kali aja dengan 2. Berarti ini 2Y plus 2 sama dengan min X ditambah 1 plus minus 5 akar 2. Nah tinggal di soal itu mintanya apa, X sama Y nya itu semuanya di kiri ya. Berarti kita pindah semuanya ke kiri. Berarti ini X ditambah 2Y 2 kurangi 1 berarti 1 plus minus 5 akar 2 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Oh sorry ya, ini tadi belum dikali 2 ya ini ya. Berarti 2 ini berarti ini habisnya, berarti tinggal X ditambah 2Y plus minus 5 akar 2 sama dengan 0. Nah itu ya, berarti yang X plus 2Y mana, X plus 2Y, X plus 2Y A ya, plus minus. Nah ini titik K 3,2 ditransformasi sehingga bayangannya menjadi ini ya. Transformasi yang mungkin terjadi adalah, nah ini kamu harus hafal ya, kalau nggak hafal nggak bisa ini ya. Rotasi A 180 derajat berarti dari A, B menjadi apa, min A, min B. Bener nggak nih? Salah ya, tidak sesuai nih. Kalau kita rubah ke sini nggak mungkin, ya nggak kebalik kan. Nah refleksi terhadap sumbu titik pusat. Nah refleksi terhadap, sorry ini salah ya, bener ya, ini kan nggak boleh, benar berarti ya. Nah, berarti benar ya, dari 3, min 2 berarti berubah jadi min 3,2. Ini sorry, ini benar ya, ini benar. Terus refleksi terhadap titik pusat. Nah sama ini, sama kayak ini tuh sama, berarti dari A, B menjadi min A, min B. Nah ini benar. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min A, min X, berarti ini kan A, B berubah jadi min B, min A. Nah, nggak mungkin karena kebalik ini angkanya, ini nggak mungkin, ini salah ya. Kemudian yang D ini, yang D dilatasi dengan faktor skala min 1. Nah berarti dilatasi itu berarti tinggal dikali dengan min 1 ya. Berarti K nya kan 3, min 2 kita dilatasi dengan K1 berarti min 3,2. Nah, benar ya. Kemudian kita translasi. Kalau translasi kan tinggal nambah nih, 3, min 2 kita tambah dengan min 6,4 berarti min 3,2. Ya, benar semua kecuali C ya. Berarti 4 jawaban yang benar. Titik D digeser oleh translasi sehingga diperoleh bayangan itu. Perhatikan pernyataan berikut. Nah udah, berarti kita tinggal hitung saja ini. Berarti ini 10, min 5 itu ditranslasi M sama N, berarti ini kan jadinya 10 ditambah M, ini min 5 ditambah N kan tuh. Ini jawabannya harus 7 dan 2. Berarti kan M nya 3, N nya berarti biar 2, 7 ya kan. Berarti nilai M nya negatif, salah. Faktor translasinya min 3,7
Oh sorry, salah lagi ya, efek pas ini M nya ini di min 3, berarti ini benar ya. Sorry ini benar, transaksi min 3,7 ini benar. Jumlah komponen transaksi M adalah 4 ditambah benar. Titik D bergeser ke kiri dan ke bawah, bergeser ke kiri ya kan, karena X nya ini min berarti kan kiri. Nah ini Y nya positif berarti harusnya ke atas ya, salah ya, ini harusnya atas, berarti benar 1 2 3 13. Nah ini salah ya, nih bayangkan titik yang dirotasi dengan ini. Nah berarti min 4,5 dirotasi. Nah ini harus hati-hati, berarti karena ada pusatnya. Seperti yang saya ajarkan dulu, cara cepatnya adalah kita kurangi dulu dengan pusatnya ya. Berarti berapa ini? Min 5 dan 7, baru boleh kita rotasi dengan 90 derajat. Nah ini kalau tidak ada searah ataupun berlawanan, berarti kita anggap dia positif. Nah kalau positif itu apa? Berlawanan. Berarti jadinya apa ini? Min B, A, berarti min B, berarti min 7, min 5. Nah setelah itu jangan lupa dikembalikan dengan pusatnya ya, 1, min 2, berarti min 6 dan min 7. Di A ya. Lanjut nomor 14. Bayangan titik C oleh transformasi yang bersesuaian dengan ini adalah, wah, kalau dengan matrik ya tinggal ngali aja toh, 2 min 1 4 0 kita kalikan dengan 3 min 1, kalikan aja 2 kali 3 6, min 1 kali min 1 1, 4 kali 3 12, ini tambah 0, berarti 7 sama 12. Selesai. Nomor 15. Sebuah mesin pemotong material diprogram bergerak mengikuti jalur garis G dengan persamaan 2x min 3y sama dengan 6. Mesin tersebut melakukan 2 pergerakan secara berturut-turut, jadi dirotasi kemudian dilanjut oleh translasi. Nah nilai gradien. Nah, sebenarnya ini kalau nggak dirotasi, nah ini kalau nggak dirotasi dia itu kan sebenarnya cara cepatnya itu sama, karena kalau gradien tadi kan kemiringan, kalau nggak dirotasi, nggak diputar, ya sudah dia kan cuma digeser doang, nggak kemana-mana gitu, nggak akan apa namanya, nggak akan miring-miringnya nggak akan berubah. Cuma ini kan permasalahannya dirotasi sebesar 90 derajat kan gitu. Enggak, ini Pak Wicak ngajarin yang cara cepat dulu ya. Oke ya. Nah karena dia dirotasi 90 derajat, berarti kan yang awalnya seperti ini akan berubah jadinya dia 90 derajat begini. Nah ini kan berarti merupakan apa? Tegak lurus. Berarti M nya itu berarti yang awal sebelum dirotasi itu berarti sama atau saling tegak lurus dengan yang setelah dirotasi itu. Nah kemudian tapi kan ini ditranslasi Pak, ditranslasi itu tidak merubah kemiringan ya kan, dia hanya digeser gitu G. Nah maka cara cepat untuk ini adalah, berarti kita cari M nya dulu. Ini M nya adalah min apa tadi? Min A per B ya, berarti min 2 dibagi min 3, berarti 2/3. Karena dia tegak lurus, berarti tadi apa syaratnya? M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Makanya tinggal kita balik aja, min 3/2. Min 3/2 mana? Ini D, selesai. Seperti itu ya cara cepatnya. Nah cuma kita nggak tahu besok ini soal apa, ini ya soal IC atau soal pilihan ganda ya. Jadi semua ini kan yang mana soal IC ya silakan ditebak sendiri ya. Nah ini saya ajarkan cara panjangnya, cara aslinya ya. Jadi kalau dia merupakan persamaan, berarti kan kita mulai dari X, Y ya kan, di rotasi 90 derajat berlawanan, berarti positif ya. Berarti jadinya min Y, X, kemudian ditranslasi dengan min 1,4, berarti tinggal min Y min 1 X ditambah 4 kan itu. Berarti ini X aksen sama dengan min Y min 1, berarti ini Y sama dengan
min X aksen min 1 kita punya ini, Y aksen sama dengan X plus 4, berarti ini X sama dengan Y aksen min 4, kita juga punya ini ya. Kita masukkan ke sini, 2X min 3Y sama dengan 6, X nya kita ganti Y min 4, Y nya kita ganti min X min 1 sama dengan 6, kan itu. Berarti ini 2Y min 8 plus 3X plus 3 sama dengan 6 ya kan. Berarti ini 3X ditambah 2Y, ini min 5 pindah sana 11. Nah ini M nya berapa? Nah ini min A per B, berarti M nya min 3 per 2, sama kan gitu ya. Nah, tapi kan ini juga lebih cepat. Nah, kalau cepat kalau kamu menguasai perhitungan juga yang cepat. Jadi ketika kamu menulis, caranya adalah kamu tangan menulis, otaknya sudah berjalan 1 sampai 2 langkah ke depan. Jadi cara mengerjakan lebih cepat gitu, okay. Susah Pak, ya dibiasakan dengan soal-soal latihan, dibiasakan dengan kebiasaan yang baik gitu ya. Himpunan penyelesaian dari beda samaan. Nah, ini ada yang cara panjang banyak sih. Cuma kalau ini kan tidak perlu karena nggak ada kuadratnya sih ya. Jadi kita pakai cara yang pakai definisi aja ya. Kita definisi berarti tinggal pecah aja. Berarti ini 3X min 2 kurang dari 7, ini lebih dari min 7. Jadi tinggal ngasih min di sebelah kiri. Tandanya kita kopas ya. Berarti ini 3X lebih dari, ini min 2 pindah jadi plus, berarti 9. Ini jadi min 5 kan itu, berarti berarti ini X kurang dari 9 bagi 3 3, min 5 bagi 3 ya min 5 per 3. Selesai. Terlalu gampang ini. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan dengan fungsi. Nah, ini kalau X nya genap dan ini adalah ganjilnya, ini sebenarnya fungsi piecewise ya, cuma Pak bisa tuliskan aja dengan terpisah ya. F3 berarti kan 3 itu ganjil, berarti masuk ke yang bawah ya. Berarti 2 kali 3 dikurangi 3, berarti 6 kurangi 3. Ganjil lagi nih, masuk lagi ke bawah. Sudah toh, 3 kurangi 3 berarti 3. Wes gampang gitu ya. Oke, lanjut 18. Jika terdapat fungsi bernilai mutlak bersarang di maka nilai dari G1. Nah, ini adalah fungsi mutlak di dalam fungsi mutlak. Pak pusing, nggak usah pusing, tinggal masukin aja. Jangan dipikir matematika itu ya. 1 kurangi 5, nah, berarti 2 kurangi 1 kurangi 5 kan min 4. Karena dia mutlak berarti kan jadi positif, kapan gitu. Berarti ini min 2, berarti berapa? 2. Gampang kan, tidak ada yang susah. Nah sekarang nomor 19. Grafik fungsi logaritma melalui titik 8,12. Nilai dari K kuadrat adalah yang tinggal masukkan aja. Berarti Y nya 12, K nya kita cari 2 log X nya 8. 12 sama dengan K, ini log, berarti ini 2 pangkat 3. Ini sana bilangan pokok sama bilangan logaritmanya sama, kita coret aja kan, gampangannya gitu. 3 berarti K nya adalah 12 bagi 3, 9. Kalau ini bakteri Escherichia coli membelah diri dan dibentukkan pertumbuhan dengan fungsi ini. Waktu T itu adalah dalam jam. Nah ini harus hati-hati. Yang dibutuhkan agar produksi bersih mencapai 400 adalah, berarti 400 ini apanya? Nah ini NT nya, hasilnya. Berarti ya tinggal kita masukkan aja toh. Berarti 50 dikali 2T pangkat per 2 itu harus sama dengan 400 ya kan. Berarti 2T per 2 sama dengan 400 bagi 50, berarti 8. Berarti 2T per 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah berarti T per 2 itu harus 3, berarti T nya adalah 6 jam ya, karena dalam jam. Kalau menit besok hati-hati ya, berarti harus dirubah ke dalam menit. Diketahui fungsi fx dan gx. Diperhatikan pernyataan berikut mengenai nilai komposisi fungsi tersebut. Nah, ini tentang komposisi. Tapi yang pertama adalah nilai f3. Apakah bernilai genap? Ya masukin aja toh. Di f3 sama dengan 2 pangkat 3. Ternyata 8. 8 itu genap. Berarti benar. Nilai dari ini merupakan bilangan genap. Nah, tadi f3 udah kita hitung 8. Berarti tinggal hitung g8. Di 2 log 8 kuadrat.
berarti ini 2 log 64. 64 tuh 2 pangkat 6 seret 6. Nah, bener lagi. GF3 itu 6, bener tadi. FG3 itu 9. Kita coba lagi dulu, ya kan? G3 tadi 2 log, ini F ya, 2 log 3 kuadrat 9. Nah, ini karena 9 itu bukan kelipatan dari apa? Bukan kelipatan dari 2, makanya ini apa sih? Oh, makanya nggak bisa dihitung sih. Tapi ini ternyata ini bisa nih, karena X-nya itu kan 2 log 9, ya kan, kita nggak bisa ngitung. Nah, berarti tinggal masukkan aja 3, masukkan ke F, berarti 2 log 9. Nah, ini kalau logaritma bukan bilangan pangkat, berarti ingat A ketika A log B. Nah, ini berarti jawabannya adalah B, berarti jawabannya adalah 9. Ini juga benar, gitu ya. Berarti gimana? Semuanya benar. Sebuah bantul berayun dan simbangannya pada titik ke T dimudahkan dengan YT sama dengan 4 sin. Waktu yang diperlukan gelombang ayunan untuk melakukan satu getaran penuh adalah, nah ini sebenarnya Pak bisa hubungkan dengan fisika ya. Jadi di fisika itu juga ada namanya aplikasi dari trigonometri. Cuma memang tidak tersurat, tidak disampaikan secara detail di sana. Nah, salah satu penggunanya adalah di namanya persamaan simbangan di bandul itu, ataupun di gelombang ya. Nah, ini yang ditanya adalah waktu yang diperlukan ayunan. Nah, ini berarti kan ini sebenarnya hubungan dengan apa ya? Ini fungsi dari simpangan. Nah, yang harus dilihat adalah omeganya. Wah, ini yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan, berarti periodenya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh, ini namanya periode ya, itu namanya periode. Berarti kita hubungkan dengan W, omega. Omega itu rumusnya ada 2 PF, kalau enggak 2 pi per T. Kenapa per T, Pak? Karena F itu adalah seper dari T. Nah, ini yang ditanya adalah periode. Yang ini berarti kita pakai menggunakan 2 pi per T. Berarti omeganya itu berapa? Yang 3. Berarti 2 pi per T itu harus 3. Berarti T nya berapa? 2 pi per 3. Wus, rampung. That's simple sekali ini. Nah, ini hanya untuk menguji tingkat kemampuan atau pemahaman kalian aplikasi matematika di bidang fisika sih ya. Nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Nah, ingat lagi di kelas 11 ketika saya mengajarkan maksimum minimum dari fungsi trigonometri, sebenarnya ada menggunakan adalah turunan ya, kita pakai stasioner. Cuma kalau menggunakan itu waktunya kan pasti banyak. Nah, untuk maksimum minimum, nah khusus sin dan cos, nah itu kan sebenarnya cara cepatnya dulu ketika saya sampaikan adalah tinggal diganti angka 1 dengan min 1 ya di fungsinya. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Berarti ini 5 dikurangi 3 kali 1 sama 5 kurangi 3 kali min 1. Ini jawabannya 3, ini jawabannya 8. Berarti maksimumnya berapa? 8. Minimumnya berapa? 3. Iya kan? Sorry bosku. 5 kurangi 3 itu siapa yang ngajarin? Diketahui segitiga pakai R, siku-siku diki, nilai sin P. Nah, ini hubungan dengan rumus. Ingat ya, sin itu adalah depan per miring, dan trigonometri itu hanya ada di segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya diki, ini P, ini R. Udah, sin itu apa? Depan miring, berarti depannya itu 5, miringnya 13. Berarti mencari PQ adalah Pitagoras, berarti 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Ini jawabannya 12. Yang ditanya adalah tan P. Tan itu apa? Depan per samping. Depannya 5, sampingnya 12. Nah, selesai. Pada segitiga ABC diketahui sin A, sin B, dan panjang BC adalah 12 cm. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, penggunaan trigonometri itu hanya di segitiga siku-siku. Nah,
ketika ada soal dia tidak menyampaikan dia siku-siku, berarti nggak bisa dipakai dong. Tentu nggak bisa dipakai. Tetapi ada pengecualian. Ada dua aturan lagi yang terkait dengan segitiga yang bukan siku-siku. Cuma memang ada syaratnya, ya. Nah, syaratnya apa? Nanti ya. Yang jelas yang pertama adalah ada aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, di sini kita coba akan gambar. Kita akan mencoba gambar dulu ya. Segitiga ABC kita gambar. Kasih namanya A, B, C kan itu. Sin A. Nah, sin A itu berarti kan ada tuh, ini sudutnya diketahui, ya kan? Sin B ini juga ada. BC, BC-nya di sini 12. Nah, ini kamu lihat di sini ya. Ketika ada sudut dan sisi yang diketahui itu yang berhadapan itu saling diketahui, makanya kita akan menggunakan aturan sinus. Ya. Itu syarat dari aturan sinus, ciri deng, ya, bukan syarat. Sorry ya, ciri menggunakan aturan sinus adalah ada sudut dan sisi yang saling berhadapan itu diketahui. Berarti kalau nggak saling berhadapan gimana Pak? Berarti kita menggunakan aturan kosinus gitu ya. Nah, besok yang mana yang keluar Pak? Nah, ya, dipelajari dong aturan sinus dan kosinus ya, dicek catatan. Oke, aturan sinus mengatakan bahwa BC dibagi sin A ini ya, jadi saling berhadapan itu sama dengan yang tadi adalah AC kan tadi, AC per sin B ya. BC nya adalah 12, sin A nya ini setengah, AC nya adalah kita cari, sin B nya adalah 1/3. Nah, ini tinggal dikali silang kan ini, berarti AC sama dengan 12 kali 1/3 bagi setengah. Berarti AC ini coret 4 bagi setengah itu 8 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini double ini. Jika pi/2 dan jika beta itu diantara, nah ini harusnya nih P ya, berarti pi/2 sampai P. Nah, ini maksudnya adalah ini ada di kuadran 2 gitu ya, atau dia sudut tumpul ya, atau sudut tumpul ya. Jadi sudut tumpul itu berarti sudut yang ada di kuadran 2 ya. Kalau sudut lancip di kuadran 1, kuadran 3 berarti dari 180 sampai 270 gitu ya. Oke, berarti kita lanjutkan dulu. Nah, diketahui adalah sin beta. Nah, berarti kita ingat tadi yang kita sampaikan harus ada di kuadran 2 ya. Kalau trigonometri itu hanya ada di siku-siku ya. Ini berarti beta. Ini tadi kan depan miring gitu kan, berarti depannya 3, miringnya 5. Berarti ini otomatis 4 karena Pitagoras. Yang ditanya adalah banyak ya, udah kita cek aja. Cos beta, cos itu samping per miring. Nah, ini ya. Berarti cos beta samping per miring berarti 4/5. Tapi hati-hati, beta tadi ada di kuadran 2. Di kuadran 2 itu masing-masing kuadran itu punya tuannya ya, tuannya yang bikin positif. Nah, ini kuadran 2 itu yang positif adalah sin. Nah, ini harus diingat ya. Kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 itu sin, kuadran 3 itu tan, kuadran 4 itu cos ya. Aku cinta kamu gitu ya. Berarti ini nilainya min 4/5. Berarti ini benar. Tan beta, tan itu apa? Depan dan samping. Berarti depannya 3, sampingnya 4. Negatif lagi karena kuadran 2. Ini betul. Nah, ini sin 180 min beta. Ini merupakan rumus dari kuadran 2. Berarti pada sin beta. Sin beta ya 3/5. Bener ya. Nah, kalau cos beta apakah lebih besar dari sin beta? Cos. Nah, cos itu mana tadi? Min 4/5 ya. Sin beta 3/5. Berarti ini salah ya. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 3 di 26 ya. Oke, nah ini sebenarnya tak sampaikan lagi ya. Ini ada namanya sudut komplement. Nah, sudut komplement itu adalah ini sin 90 derajat dikurangi A itu pada cos A. Ini cos 90 derajat dikurangi A pada sin A.
Kemudian kalau tan itu berarti 90 derajat dikurangi A pada wae kotangen A. Ini ya, diingat. Entah bisa keluar atau enggak, diingat-ingat aja. Suatu grafik fungsi sepotong bernilai mendekati 4. Sepotong itu maksudnya dia kepotong gitu ya. Ya sepotong Pak. Lah. Mendekati 4 kalau dia didekati dari kiri, mendekati 4 saat X-nya mendekati 3 dari kiri. Ya, mendekati 3 dari kiri dan bernilai 7 kalau mendekati 3 dari kanan. Berarti kalau kita gambar itu mungkin seperti ini ya grafiknya ya. Misalnya ini X-nya tadi kan berapa nih? X-nya 3 ya, ini 3. Nah, kalau dari kiri itu 4. Dari kiri itu 4, berarti misalnya seperti ini. Set. Di sini 4 ya. Ini 4 ya. Kemudian dari kanannya 7. Nah, ini 7. Ini mungkin ya gambarnya. Set. Nah, ini. Nilai dari limit X mendekati 3 adalah apa ini? Ya, tidak ada. Kenapa? Karena harusnya nilainya sama. Limit itu memiliki nilai. Limit itu ada kalau limit kiri dan harus sama dengan 5 nilai dari limit kanan. Jadi kalau di sini jawabannya kayak itu 4, berarti di sini harus 4. Padahal ini 7 ya. Bukan 4 ya, bukan, berarti salah gitu ya. Diberikan persamaan limit, nilai P yang memenuhi adalah, nah ini sebenarnya harus pemfaktoran. Nah, cuma kan sudah tak ajarnya kita menggunakan teoremi L'Hospital. Itu adalah ketika mencari nilai limit itu adalah ketika 0 per 0. Ya, ini kan kelihatan di bawah itu ketika X-nya 3, berarti kan ini 0 yang bawah, berarti atas pasti 0. Nah, jadi ketika 0 per 0 berarti kita bisa menurunkan nilai limit itu adalah turunan pertama yang atas dibagi turunan pertama yang bawah. Berarti ini kita tinggal turunkan aja nih. 2x min P dibagi 1 itu harus sama dengan 5. X nya 3, berarti 2 kali 3 min P sama dengan 5, berarti P min P sama dengan min 11 ya. Berarti P sama dengan 11. Kok ada jawabannya? Salah itu kah? Salah gitu. 2x min P dibagi 1. X nya 3, 6. Oh sorry 5 kurangi 6 kok ya. 5 kurangi 6 berarti min P sama dengan min 1, P sama dengan 1. Nah, kok nggak ada? Berarti kita kalau menggunakan ini P nya kan nanti kemungkinannya banyak nih. Berarti mau nggak mau berarti ya harus kita faktorkan ini ya. Kita coba nih kita faktorkan, tapi harusnya sama sih ya. Masa beda ya? Kita coba ya, ini untuk ini cara 1 ya. Kita coba pakai cara asli, cara 2. Nah, ini berarti kan yang atas tuh yang bawah karena 0 berarti kan angka dibagi 0 kan ini. Nah, itu mesti kan dia harus di atas 0 per 0. Nah, 0 per 0 itu berarti ketika difaktorkan itu juga harus 0 sama dengan 0. Berarti ini kan berarti harus X min 3 karena biar kecoret dengan X min 3. Nah, X min 3 dikali berapa? X kali berapa biar ini jawabannya 6. Berarti kan min 2. Kan gitu. Enggak. Berarti kalau ini kita kembalikan lagi ke asal, berarti ini X kuadrat min 2 min 3 berarti min 5X ditambah 6 ya kan. Oh, berarti P nya ini min 5. Nah, tapi kok ini berbeda dengan di sini. Nah, ini jawabannya adalah min 5. Kok min 5? P nya kan min P, berarti P nya ini 4. P nya 5, nggak pakai min. Nah, ini ada, tapi kok kemungkinannya bisa nggak? Iya, karena kemungkinannya kalau P nya 1, kita coba ya, kita coba
Kita coba kalau P nya 1, X kuadrat min X plus 6, X min 3, berarti ini X min 3, ini X plus 2 ya, bagi X min 3, coret-coretnya 3 tambah 2, bener, berarti memang ini benar, cuma di pilihan gandanya nggak ada ya. Kalau kompleks kemungkinan misalnya ini F ada 1 ya, ini juga benar gitu ya. Berarti dua-duanya ini kita memang benar, nanti mau nggak mau ya itu berarti kita harus paham semua teorinya gitu ya. Nomor 29, nilai dari limit 3 sin kuadrat 2x dibalik tan. Nah, ini sudah tak ajari cara cepatnya ya. Khusus limit trigonometri untuk sin dan tan itu langsung dicoret kalau tidak ada cos lah ya. Ting 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 ya. Berarti tinggal kita hitung 3 kali 2x kali 2x dibagi x kali 4x. 4 coret dengan 2, x nya kita coret, nah berarti tinggal 3, selesai. Ini juga sama ya, ini tinggal kita coret, berarti tinggal x min 2, ini x min 2 dibagi, ini kita faktorkan x min 2, ini x min 2 ya. Coret, nah, berarti 0, salah, 1 loh ya, bukan 0 ya. Limit x menuju tak terhingga. Nah kalau fungsinya berupa tentang fungsi rasional butuh pecahan, berarti kan tinggal kita cek aja ya, kan ada 3 tuh jawabannya. Kalau derajat yang atas sama dengan derajat yang bawah, nah, seperti apa, nah itu dicek ya. 2x ini pangkat 3, kita ambil yang pangkat besarnya aja, x kuadrat ini x pangkat 5, berarti ini berarti ini 8x pangkat 3 dikali x kuadrat dibagi x pangkat 5, 8x pangkat 5 dibagi x pangkat 5. Nah, berarti jawabannya 8. Oke, nomor 32. Nilai dari limit 1 min cos 6x dikali x sin. Nah, ini kita coret aja sin ya. Berarti tinggal 1 min cos 6x dibagi 3x kuadrat. Nah ini sebenarnya kita harus pakai rumus identitas. Cuma kan tadi kita sudah memiliki teori tentang L-Hospital dan kalian juga sudah dapat tentang turunan trigonometri. Kita pakai turunan aja lebih cepat ya. 1 turunkan 0, cos diturunkan jadi min sin, berarti jadi ini sin 6x ya, dikali 6, jangan lupa ya, kali turunan ini dibagi dengan 6x. Nah, sama lagi tadi, sin pasti hilang, 6x coret, berarti jawabannya 6 itu ya. Pak kalau saya mau pakai teori boleh, kita pakai cara kedua ya, biar kamu ingat aja rumusnya. Di cos 2a itu kan ada ada 3 rumus. Nah yang kita pakai untuk limit itu biasanya ini 2 sin kuadrat a, berarti kalau 1 min cos 6x berarti jadinya 1 min 2 sin kuadrat 6 bagi 2 3x gitu ya, dibagi dengan 3x. 1 kurangi 1 ini habis, min ketemu min berarti positif, 2 sin 3x kali sin 3x dibagi 3x ya kan, sinnya hilang, 3x nya coret di yang bawah dari kuadrat ya, ini coret juga dengan ini, berarti jawabannya juga 6, sama aja ya, simpel semua, tinggal pilih yang mana. Nomor 33, perhatikan fungsi rasional, manakah pernyataan yang benar. Nah, F3 terdefinisi dan bernilai 6. Nih ya, benar gak? Salah ya, kenapa? Oh bisa, bener ya, ini sorry, ini tak kira tadi. Limit F3 terdefinisi dan 3 ini salah ya, kita masukin aja. Salahnya di mana? Ini 3 kuadrat kan 9, kurangi 9 dibagi 3 kurangi 3, ini 0 bagi 0, 0 bagi 0 kan itu tidak bisa dihitung ya, belum selesai, berarti dia harusnya tidak terdefinisi ya, ini salah ya, ini salah. Nah,
limit X. Nah, kalau limit hati-hati, belum tentu ya. Kita coba aja. Kita turunkan langsung ya, berarti 2X per 1, berarti 2 kali 3 6. Ya, ini pakai aturan Holistic Vital ya. Berarti ada toh ini, berarti ini benar. Nilainya ketika X sama dengan 3 adalah 0, salah ya, harusnya 6. Nah, ini 36. Grafiknya merupakan garis lurus yang berlubang di X sama dengan 3. Ya, ini mirip seperti yang tadi. Ya, seperti ini tadi, berarti ya yang tadi yang ini ya. Nih dia bolong. Ya. Cuma ini kan karena apa namanya? Karena dia ada, berarti bolongnya itu sama. Ya, jadi bolong di sini, dia lanjut gitu ya. Cuma dia grafik fungsi kuadrat, mungkinan dia fungsi rasional, berarti bolongnya lanjut di situ, tapi dia bolong gitu ya. Berarti ini benar. Diberikan nilai limit ketika sebagai berikut. Nah, ya udah, berarti kita rubah ke dalam bentuk umumnya. Nah, tapi ini harus hati-hati. Yang belakang itu kan belum jadi satu ya, ini belum jadi satu, belum digulung lah, gampang gitu. Berarti kita harus mengurungkannya. Nah, seperti ini, kasih baju. Berarti 2X min 1 ya kan. Kemudian kita kuadratkan, terus kita akar. Kenapa seperti itu, Pak? Karena bentuk umumnya harus seperti itu. Akar dikurangi akar. Dilihat di catatannya. Di catatan dibuka. Berarti 4X kuadrat min 4X ditambah 1. Rumusnya apa ini? Kalau sama ini, nanti B min Q per 2 akar A. B nya min 8, Q nya ini min 4, A nya adalah astagfirullah, A nya adalah ini ya, 4. Berarti min 4 dibagi 4, jawabannya min 1. Seorang analisis jaringan mengukur batas stabilitas transmisi sinyal gangguan noise pada sistem dimudahkan dengan persamaan Fx. Sistem potensial mengalami kendala saat input X mendekati 0. Nilai pendekatan limit sinyal tersebut nilai saat X mendekati 0 untuk acuan kalibrasi sistem adalah, ya ini tinggal kita diminta sebenarnya, tinggal kita untuk menghitung X mendekati 0-nya. Dari 3X kuadrat min 2X dibagi 4 min 16 ditambah X. Nah, ini kalau X yang kita masukkan ternyata kan 0 per 0, berarti kan ini belum selesai. Lalu gimana Pak? Ya berarti kita rasionalkan dulu ya. Kita rasionalkan dulu, berarti 2X min 2X dibagi 4 min 16 ditambah X. Pak, kalau saya pakai L hospital yang tadi boleh ya, silakan boleh. Cuma kalau untuk akar ini kamu harus hati-hati kalau menurunkan ya. Sebenarnya lebih cepat sih, cuma harus hati-hati. Nah, makanya ini saya ajarkan pakai rasional aja karena lebih enak untuk dilihat ya, dipahami. 4 ini. Tapi kalau kamu sudah benar-benar lancar terkait turunan ya, sebenarnya pakai L hospital tuh luar biasa cepat sekali ya. Kamu bayangkan aja sudah selesai itu nanti. Ini limit X mendekati 0, berarti ini 3X kuadrat min 2X, atau langsung kita faktorkan aja. Biasanya sih langsung difaktorkan. X nya dikeluarkan, berarti 3X min 2. Ini masih 4 ditambah akar dari 16 ditambah X dibagi ini 4 kali 4 16. Ini akarnya hilang karena dikali dengan akar, di 16 ditambah X. Nah, berarti limit X mendekati 0, X berarti ini 3X min 2, ini 4 ditambah akar dari 16 ditambah X dibagi dengan 16 kurangi 16 habis, ini dibagi dengan min X. Coret ya, tinggal dimasukin 0 ya, berarti ini min karena dibagi min tadi ya, 3 kali 0 0 dikurangi 2 ya min 2, 4 ditambah akar dari 16 ditambah 0, 2 dikali 4 ditambah 4, 8 kali 2 16. Oke. Diketahui Fx sama dengan 4X min 3 cos 3X ditambah sin X. Turunan pertama dari itu adalah, tinggal turunkan aja itu. Nih berarti F aksen berarti 4X jadi 4
cos jadi sin 3x dikali 3 ya kan, sin cos jadi min sin, nah berarti ini jadi plus ya, sin jadi cos, berarti ini cos 2x dikali 2, nah rampung. Nah ini 4 plus 3 sin 3x plus 2 cos 2x ya. Kemudian fungsi pembagian aljabar, jika A aksen sama dengan K maka nilai K adalah, nah ini pakai U per V sebenarnya ya, pakai U per V karena hubungannya terkait dengan pembagian bentuk rasional, berarti U per V kalau turunannya berarti F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. U nya adalah 2x plus 1, V nya adalah X min 3, U aksennya adalah 2, V aksennya adalah 1. Nah ini ya, berarti F aksen X sama dengan 2 kali X min 3 dikurangi U nya X min 3, V aksennya 1 dibagi X min 3 kuadrat, berarti 2X min 6 min X ditambah 3 dibagi X min 3 kuadrat. Nah ini ya, U aksen V kali salah ya, salah ini kan U kan X min 3 U ya, 2x plus 1, nah ini berarti ini 2 min 2x min 1 ya kan. Nah berarti jadinya min 7 dibagi X min 3 kuadrat, berarti K nya adalah min 7, K-nya adalah min 7. Nah ini untuk cara aslinya kalau di isle. Nah untuk cara cepatnya di sini ya, cukup butuh sini aja cara 2-nya. Nah ini ya, ini kamu kayak determinan ya, tinggal ngali, tapi hati-hati ya, X nya harus di depan ya, X nya di depan, berarti tinggal 2 kali min 3 dikurangi 1 kali 1, berapa ini, min 6 dikurangi 1 berarti min 7. Selesai. Itu cara 2 kalau pilgan. Kalau isi ya mau ngomong harus pakai ini biar dapat poin banyak ya. Nomor 38, jika diberikan fungsi rantai sama ini maka turunan pertama dari ini ya, turunan berantai ya, ini berarti kan adanya ada pangkatnya, berarti pangkat dulu 4 cos pangkat 3x min pi per 2 dikali, nah setelah pangkat tuh cosnya turunin jadi min, nah minnya tak taruh depan ya, min sini jadi sin 3x min pi per 2, setelah itu diturunkan dalamnya jadi 3, ini min 12 cos pangkat 3x min pi per 2 dikali sin 3x min pi per 2 kan itu. Nah tapi ini merupakan pilihan ganda kompleks, berarti jawabannya lebih dari 1. Nanti harus hati-hati. Nah, yang pertama adalah min 12 cos. Ini ya, benar ya. Nah, kita harus cari jawabannya lagi, kita buktikan. Nah, ingat lagi ketika sin 2A itu berarti ada namanya 2 sin A sama cos A. Nih, ya, berarti kita penggunaan ini biasanya. Berarti ini yang atas ini kita kalau dijabarkan berarti min 12 sin 3x min pi per 2 cos 3x min pi per 2, ini cosnya masih 2 ya karena ada pangkat 3, ada 3 tadi, berarti 3x min pi per 2. Nah ini merupakan ini ya kan, berarti kita rubah ke sin 2A, berarti ini tinggal diambil separuh, berarti min 6 ya. Sin 2A berarti tinggal kali. Nah kali 2, 6x min pi cos kuadrat 3x min pi per 2. Nah ini berarti ada lagi, tinggal ada ngasih min 6
cos kuadrat. Nah ini aja ya, gitu. Diberikan fungsi polinomial, manakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Absis titik stasioner terjadi pada, nah titik stasioner berarti turunan pertama sama dengan 0, berarti x kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 0, berarti x min 3 sama x min 1, berarti x nya 3 dan x nya 1. Absis itu x, berarti betul ya nih. Grafik akan selalu naik pada interval. Nah kalau naik itu berarti lebih besar dari 0 ya kan. Nah sebenarnya itu sama atau kayak stasioner tadi, tinggal gambar aja nih 1, 3 plus min plus. Kenapa plus min plus? Karena di sini kuadratnya positif, makanya plus min plus. Nah yang dihasilkan yang positif. Kenapa yang positif Pak? Karena di sini berarti lebih dari 0, nah, positif. Nah berarti ini x kurang dari 1, x lebih dari 3 akan selalu naik. Salah ya, fungsi akan turun pada internal. Nah ini tinggal balik. Nah, yang arsir kan yang kalau turun berarti tinggal yang negatif yang diarsir. Plus min plus nih, karena kurang dari 0 ya kan, di antara 1 sampai 3 ini benar. Nilai storenya hanya tadi dari bilangan bulat positif. Nah ini sebenarnya nggak usah dibuktikan karena 1 sama 3 aja yang benar yang ada di sini kan, 2 salah kan. Tapi kita cek aja nilai storenya di bilangan bulat positif. Nah ini kamu harus masukkan aja nih 1 sama 3 ini kamu masukkan ke dalam sini. Nah ini sebenarnya nggak mungkin bilangan bulat karena di sini ada pecahan, ya kan. Pecahan kan biar bulat kan nanti harus ditambah pecahan lagi. Nah di sini nggak ada yang namanya pecahan, berarti otomatis ya nggak mungkin dia jadi bilangan bulat kan gitu. Berarti jawabannya B. Kita masuk ke bilangan ganda nomor 40 ya. Tinggal 5 soal lagi. 6. Rina mendapat tugas membuat sebuah kotak kemasan terbuka tanpa tutup. Nah ini hati-hati ya. Dari bahan karton mika agar mudah dipajang, Rina memutuskan alas kotak tersebut harus berbentuk persegi dengan panjang sisi X, dan Rina mendesainkan kotak tersebut membuat volume tepat 500 ini. Nah berarti kan itu sebuah kotak tapi tanpa tutup dengan alasnya berupa persegi ini ya. Nih berarti alasnya persegi. Nah volumenya ternyata adalah 500. Nah ini berarti kan kita misalnya tingginya Y. Volume kotak atau volume balok itu apa? Luas alas kali tinggi, berarti E kuadrat kali Y itu sama dengan 500. Yang diminta di sini adalah panjang sisi yang harus dipotong Rina agar luas bahan karton yang digunakan seminimal mungkin. Berarti itu berhubungan dengan luas permukaan kan? Luas permukaan, berarti luas permukaan gimana ini? Berarti kita hitung permukaannya. Yang alas ini berarti ada X kali X kuadrat, karena nggak ada atas berarti cuma 1. Dan yang sampingnya ada 4 ya toh, 1, 2, 3, 4 berarti XY, berarti 4XY. Nah berarti ini tinggal kita hitung aja nih, coba 500 dibagi X kuadrat, kita gabungkan ke sini. Nah luas permukaannya berarti X kuadrat ditambah 4X dikali Y nya adalah 500 dibagi X kuadrat. Nah coret berarti luas permukaannya adalah X kuadrat ditambah 4 kali 500 20, berarti nolnya 2, ini pangkat min 1. Tak naikkan sekalian biar biar karena nanti turunan kan harus nggak boleh ada pembagian kan. Berarti kita ngomong stasioner, berarti turunan pertama ya harus sama dengan 0, berarti 2x ini min 22.000 x min 2 harus sama dengan 0. Nah kita pindah row saja, berarti 2x sama dengan 2000, ini kita pindah ke bawah x pangkat 2 gitu nggih. Kita kali silang, berarti ini 2x pangkat 3 sama dengan 2000, berarti x pangkat 3 sama dengan 1000, berarti x pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 3, berarti x nya adalah 10. Nah 10 apa nih senti ya,
10 cm. Ya, udah ketemu. Yang tanya kan X kan. Nah, 10 cm. Cuma kalau ditanya Y berarti kita tinggal masukkan ke sini. Kalau ditanya Y-nya berarti 500 dibagi 10 kuadrat. Berarti Y sama dengan 500 dibagi 100 berarti 5. Kalau ditanya. Integral hasil dari ini gampang ya, berarti 3x ini tambah 1 bagi jumlahnya, ini tambah 1 bagi jumlahnya, 5x plus c, jadi x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 5x ditambah c, x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 5x b. Hasil dari ini, nah ini kan ada pangkatnya, ini nggak mungkin kita jabarkan, berarti pakai substitusi, mesti dimisalkan U sama dengan 2x pangkat 3 min 4 du per dx sama dengan 6x kuadrat, berarti dx itu bisa kita tulis dengan du per 2x pangkat 3 min 4. Nah ini kita dua-duanya ini kita aplikasi substitusikan ke dalam situ, berarti integral x kuadrat ini jadi u pangkat 4, dx nya berubah jadi du per salah 6x kuadrat jadinya 6x kuadrat. Nah ini coretnya, ini kalau substitusi cirinya pasti x nya nanti hilang ya, berarti ini integralnya berarti tinggal 1/6 u pangkat 4 du ya, berarti ini 1/6 kali u pangkat 5 ditambah bagi 5 plus c, berarti kalau kita tuliskan berarti 1/30 u nya tadi 2x pangkat 3 min 5 min 4 pangkat 5 plus c ya, gampang sekali 1/30 ya. Diketahui operasi integral tak tentu. Nah ini pilihan berikut yang bernilai benar adalah tinggal integral terus disamakan. Berarti ini 4x pangkat x pangkat 4 dibagi 4 min 6x pangkat 3 dibagi 3 ditambah 2x kuadrat gitu, dibagi 2 ya, tambah c. Nah, ini berarti ini x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 1x kuadrat ditambah c. Nah gitu kan, berarti a nya 1 ya, betul. B nya ini salah, versi B nya min 2, C nya yang ini ya, C nya ini 1 ya, nah, berarti 1 tambah 1 kurang 1 kurangi 2 tambah 1. Nah benar, ini benar, ini benar, yang salah cuma B ya. Berarti ini benar, ini benar, ini benar, ini benar gitu ya. Diketahui nilai integral ini. Nah, ini kita menggunakan sifat dari integral. Nah ini harus hati-hati ya, yang diminta adalah ini ya, berarti biar 27, berarti kita menggunakan sifat yang ini, ABF dx ditambah BCF dx. Nah ini bisa menjadi ACF dx. Nah biar itu sama, berarti 24fx dx ditambah 47fx dx sama dengan berapa nih? Nah ini kan hilang tadi, berarti kan minta 27fx dx sama dengan, berarti ini berapa nih? 5 ditambah 3, 8, selesai. Betul ya, ini apa nih, kompleks. Oh ya, 24. Nah 24, nah, ini kan kebalik tuh nih sama ini, berarti tandanya juga kebalik. Nah ini benar 24, tapi ini kali 3 ya kan, berarti ini tinggal ini juga kali 3, berarti benar. Fx ditambah 2, nah ini salah, salah, kita coba dulu nanti saya 47 kebalik ya, harusnya ini min 3. Nah yang khusus yang nomor D kita akan coba 24. Nah ini kan bisa dipecah, ditambah 24 2. Nah ini 24 fx dx. Nah ini adalah 5 ditambah ini berarti 2x ya,
dari 4 sampai 2. Jadi 5 ditambah 2, 4 kurangi 2. Ini tak masuk langsung. Oke, cepat ngitungnya. 5 ditambah 2 kali 2. Jadi 5 tambah 4, 9 ya. Berarti benar. Oke. Terakhir. Oke. Seorang ahli biologi mengamati laju penyebaran kultur bakteri pada suatu cawan petri. Laju pertumbuhan populasi bakteri L terhadap waktu dinyatakan dalam fungsi LT. Total populasi bakteri merupakan integral dari lajunya. Jika pada pengamatan ini adalah 5, ketika T-nya 0, jawabannya adalah 5. Kita diminta untuk menghitung ini, integral ini ya. Tinggal kita hitung aja. Berarti KT adalah integral dari LT. LT-nya berapa tadi? 6T per T plus 1, T kuadrat plus 1, T kuadrat plus 1 kuadrat dt. Nah, ini pasti menggunakan integral substitusi ya, kalau enggak parsial ya, ada 2. Cuma ini kemungkinan substitusi karena selisihnya derajatnya ini sama ini adalah 1. Biasanya salah satu ciri juga dengan substitusi. Berarti kita misalkan U sama dengan T kuadrat ditambah 1, berarti DU per DT sama dengan 2T, berarti DT sama dengan DU per 2T. Kita masukkan ke atas, berarti KT sama dengan integral 6T, ini jadi U tapi naik jadi min 2, DT nya berarti DU per 2T, coret 3, berarti ini integral 3U pangkat min 2 DU, berarti ini integral 3U pangkat min 1 dibagi min 1 plus C, berarti min 3 dibagi U nya tadi T kuadrat ditambah 1 pangkat 1 ya plus C. Nah, tadi dia ngomong kalau T nya 0 ternyata jawabannya 5. Ini tadi loh, nih ya kan. Jadi kita tinggal masukkan T nya 0. Jadi min 3 ditambah 0 kuadrat ditambah 1 ditambah C, ini biar jawabannya 5. Jadi min 3 ditambah C sama dengan 5. Berarti C nya harus 8. Berarti fungsinya ya, kalau ditanya fungsinya ya, berarti min 3 ditambah T kuadrat ditambah 1 plus C, berarti plus 8. Nah, mana nih T itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau salah. Sorry. Ada yang ditanya dulu karena yang nggak pakai pangkat ya, sorry. Ya. Yang jelas, insya Allah waktunya itu cukup ya, 45 soal 1,5 jam itu insya Allah cukup ya. Cuma tinggal bagaimana kamu nanti berlatih untuk benar-benar fokus untuk dalam mengerjakan ya. Yang penting melangkah kecil ya, berubah diri sendiri ya. Kalau tiba-tiba pintar ya nggak mungkin. Yang jelas bagaimana caranya kamu biar tidak selalu stuck di situ. Oke, sampai di sini dulu. Semoga sukses ujian madrasah untuk mata pelajaran matematika lanjut. Kita ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.